Saya menyapa Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, bersyukur untuk semua kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi kita. Karena Tuhan kita baik. Dia sayang bagi kita, Dia cinta kita, dan kita terus berjuang. Saya berterima kasih karena masih ada orang-orang yang terus berjuang berdoa, masih ambil bagian terus dalam doa-doa yang disampaikan secara bersama-sama. Saya tidak memungkiri kalau ada orang yang berdoa di tempat masing-masing, menyampaikan doa-doa kepada Tuhan di tempat masing-masing. Tetapi Tuhan memang mengajar kita supaya kita berdoa bersama-sama. Jadi jikalau kita bisa berjuang, berdoa bersama-sama saudara, itu penting. Karena memang Tuhan mengajarkan kita untuk beribadah bersama-sama. Bersekutu bersama-sama itu sangat penting. Sebab dengan demikian kita semua beroleh persekutuan seorang akan yang lain. Hadirat Tuhan dalam persekutuan itu besar. Ini harus kita camkan. Jadi ketika kita bersekutu, maka kita juga harus mengatur jadwal kita bersekutu itu antara keluarga, satu sidang jemaat, dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, itu harus kita atur. Nah, bagaimana akhirnya jemaat mula-mula itu kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, bahwa mereka itu semua berdoa, dan mereka berdoa bersama-sama, dan mereka setiap hari berkumpul di bait suci Allah untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena itu sekali lagi saya mengapresiasi setiap saudara-saudara yang setiap saat masih terus berdoa, berjuang bersama-sama di tengah-tengah berbagai alasan barangkali ya, atau mungkin jangan alasan lah, kendala yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Ya, banyak masalah, banyak kendala-kendala yang Bapak Ibu, yang saudaraku sekalian hadapi, tapi berterima kasih pada Tuhan jikalau kita bisa berjuang bersama-sama untuk berdoa dan masuk dalam mezbah doa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat Alkitab kita yang terambil dari Yesaya pada pasal 42. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita? Saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan ini mengatakan, "Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara." Wah, kalimatnya 2 ayat saja tapi begitu penting, dan saya pikir ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, saudara, kalau saya lihat ayat ini berbicara tegas sekali. Pernahkah Bapak Ibu Saudara memikirkan siapa dirimu sendiri gitu ya di hadapan Tuhan? Hingga ketika kita menjadi seorang Kristen, apa yang menjadi tugas kita? Lalu lebih meningkat lagi kita menjadi seorang hamba Tuhan. Apa yang menjadi tugas pokok kita sebagai seorang hamba Tuhan? Wah, Bapak Ibu sekalian, tugas pokok itu penting untuk kita ketahui. Harus kita tahu tugas pokok kita sebagai seorang hamba Tuhan. Apa ya? Saudara-saudara, kalau kita lihat ayat ini berbicara kepada kita, pada ayat yang ke-6 ini Tuhan begitu tegas berkata, "Aku Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan." Dan
Ketika dia memanggil kita untuk maksud penyelamatan, dia pegang tangan kita. Coba kita tunjuk diri kita. Tuhan berkata kepada kita, aku telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Jadi coba kalau hari ini, malam ini Tuhan bicara, aku telah memanggil, sebutkan nama Bapak Ibu Saudara sekalian satu persatu. Untuk maksud penyelamatan. Apa maksudnya? Ini bicara tentang pekabaran Injil. Jadi Tuhan tidak inginkan hanya kita yang selamat, tapi juga orang-orang lain harus selamat. Apa yang harus kita lakukan untuk itu? Supaya setiap orang yang mendengar firman, Tuhan selamatkan. Jadi di sini ada pesan Tuhan bagi kita adalah supaya kita itu memberi hati kita untuk pekabaran Injil. Bapak Ibu sekalian harus menginjil. Coba masing-masing katakan di tempat masing-masing di mana Bapak Ibu berada. Menginjil, gitu ya. Memberitakan firman, menginjil. Rupanya menginjil ini penting sekali bagi Tuhan. Hingga kalau kita belajar di dalam Alkitab Kisah Para Rasul, bagaimana umat Tuhan di dalam keadaan kondisi zona nyaman menjadi tidak nyaman, sehingga mereka mengalami guncangan penganiayaan. Tujuannya apa? Akhirnya mereka tersebar ke berbagai kota, ke Samaria, ke Judea, supaya mereka jangan tinggal terus di Yerusalem, supaya mereka keluar dan memberitakan firman. Itu. Jadi ketika mereka semua kumpul di Yerusalem, sudah banyak orang bertobat, Tuhan izinkan penganiayaan muncul datang pada mereka, supaya mereka pergi menginjil, memberitakan firman. Jangan diam di zona nyaman. Kita memang Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa terjadi pada kita, supaya kita keluar, supaya kita pergi menginjil. Kemarin kami berdoa semalam-malaman. Saya senang sekali dengan doa semalam-malaman kemarin. Kami berdoa. Saya melihat orang-orang yang bersungguh-sungguh berdoa. Sampai 2 kali saya meneteskan air mata. Nggak kebendung gitu. Dengan doa semalam-malaman itu, nggak kebendung. Waktu saya berdoa, pas giliran saya berdoa itu, air mata saya mengalir gitu. Dan merasakan itu hadirat Tuhan kuat sekali ya. Dan sementara teman-teman yang lain bersungguh-sungguh ya. Kami berdoa dari jam 8 malam sampai jam setengah 7 pagi. Baru selesai setengah 7 pagi, berdoa bersungguh-sungguh dengan pokok-pokok doa yang dibuat, memuji menyembah Tuhan ya. Memang ada jedah-jedah yang disiapkan. Nah, dan saya percaya, saya meyakini bahwa lewat doa itu kita akan mengalami kekuatan kuasa Tuhan. Bagaimana ketika murid-murid itu mengusir setan dari orang yang sakit supaya orang itu sembuh, tapi tidak terjadi kesembuhan ilahi. Lalu dibawalah kepada Yesus orang yang dirasuk setan tersebut. Lalu Yesus sembuhkan. Nah, murid-murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, mengapa ketika kami mengusirnya kok tidak bisa?" Tuhan Yesus katakan, jenis ini harus dilakukan dengan doa dan puasa. Jadi saudara, Tuhan Yesus sendiri, jangankan kita, Tuhan Yesus sendiri melakukan doa semalam-malaman. Baca di Alkitab, kita menemukan pasti, saudara kan hamba Tuhan, pasti menemukan Yesus berdoa semalam-malaman. Coba. Padahal dia Tuhan. Kenapa kita temukan dia berdoa semalam-malaman? Tuhan Yesus itu ketika dia di padang belantara 40 hari 40 malam dia puasa. Nah, sekarang tergantung pada kita. Kita mau lakukan apa? Mau doa? Mau tidak? Mau berbuat apa? Kembali kepada kita. Nah, hari ini
Jikalau saudara tidak merasa bahwa saudara diutus untuk PI, pekabaran Injil, ketahuilah bahwa ayat ini berkata bahwa Tuhan itu memegang tangan kita. Itu harus kita ingat itu. Jadi tugas kita pergi memberitakan Injil. Itu tugasmu, tugas Bapak Ibu Saudara, tugas setiap orang adalah pergi beritakan Injil, selamatkan jiwa-jiwa. Lalu yang kedua, Tuhan katakan, aku bentuk engkau dan memberi engkau menjadi sebuah perjanjian bagi umat manusia. Dia memeteraikan saudara, dia memeteraikan saya menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang pengerja. Yang kedua dia berkata supaya saudara, saya, kita semua menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bukan menghasilkan kegelapan, tapi menghasilkan terang bagi bangsa-bangsa. Ayat ini jelas sekali berbicara tentang bangsa-bangsa. Bukan hanya satu suku bangsa, tapi suku-suku bangsa. Ketika dia bicara untuk bangsa-bangsa, waktu kita begitu banyak habis untuk hal-hal yang bukan pekabaran Injil, bukan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Uang kita habis begitu banyak, tapi bukan untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Habis saja rekreasi, jalan-jalan, berkunjung ke keluarga, bukan tidak boleh, boleh gitu. Tapi jiwa-jiwa, selama saudara telah menjadi seorang percaya bertobat, berapa jiwa yang saudara selamatkan? Atau setelah saudara menjadi hamba Tuhan, berapa jiwa yang saudara sudah selamatkan? Pernah berhitung tidak? Jikalau tidak, ini menjadi masalah. Dalam kekristenan kita, ini menjadi masalah. Bagiku tidak hanya bicara saya bisa khotbah, enggak. Tapi bagaimana saya menjadi alat Tuhan untuk beritakan Injil, untuk selamatkan jiwa-jiwa, sebab Tuhan membuat perjanjian dengan kita. Supaya kita menjadi alatnya bagi bangsa-bangsa. Lalu selanjutnya pada ayat yang ke-7, untuk membuka mata yang buta. Berapa banyak saudara menyadari di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya apalagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, buta nggak bisa melihat. Hingga Tuhan katakan supaya kita mengeluarkan orang dari hukuman, dari tempat tahanan. Tertahan nggak orang? Terpenjara nggak orang? Lalu saudara biarin. Dan tugas selanjutnya adalah mengeluarkan orang-orang yang duduk di dalam gelap dari rumah penjara. Rumah penjara itu seperti apa ya? Tempat tahanan itu seperti apa ya? Yang membuat orang tertawan, terpenjara. Pernah nggak saudara mengidentifikasi kasus-kasus yang sedang ada di tengah-tengah lingkungan saudara? Baik lingkungan tetangga, keluarga, atau kerja, atau lingkungan teman. Jangan-jangan ada banyak orang yang sedang terpenjara, dan Bapak Ibu Saudara mau nggak dipakai oleh Tuhan sebagaimana tugas yang dia amanatkan di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Nah saudara, sehingga kita harus mengambil sikap. Tuhan mengajarkan kepada kita ada sikap yang harus kita miliki sebagaimana dimaksud di dalam Markus pada pasal yang ke-13. Saya ingin bagikan bagi kita ayat ini. Mari kita baca bersama-sama yuk. Markus pada pasal yang ke-13 ayat 37 sampai 33 ya, sampai 37. Ini nih. Hati-hati dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ya, saat mana Tuhan kita datang, saat mana Yesus akan datang. Sudah selamatkan jiwa belum? Ya,
Ini Pak Samuel ini sering memberikan laporan kepada saya, orang yang dia layani, tapi kok masih menolak gitu ya. Yes. Ini Pak Samuel nih. Jadi dia suka WA aja orang, terus aja di WA dia orang, lalu dikunjungi, lalu didoain. Berapa banyak yang dia layani masih menolak. Ada yang menerima mungkin istrinya, tapi suaminya masih menolak. Sikap, hati-hati, dan berjaga-jagalah. Wah, ini ayat ini diulang-ulang oleh firman Tuhan ini. Saya pikir-pikir ini diulang-ulang loh ini. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Oh, kalau ini kepada kita, kepada saudara, masing-masing dengan tugasnya, masing-masing dengan tugasnya, tugas yang diberi. Ternyata kita semua punya tugas yang sudah dibagi-bagi. Dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ini perintah, kamu dapat tugas. Gitu. Nah, inilah yang Tuhan sedang kerjakan kepada kita semua. Maka tidak ada waktu untuk santai. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sibuk. Cari duit sibuk, bisnis sibuk. Ya, saya tahu. Wah, itu. Bahkan waktu doa juga jadi nggak ada sempat. Ngajarlah, buka bisnis baru lah. Wah, dan sebagainya. Saya tahu kita sangat sibuk sekali. Tapi di tengah-tengah kesibukan itu, kita ini sebagai hamba, Tuhan ngomong sama kita. Aku menyerahkan tanggung jawab. Tidak lama, aku meninggalkan rumah. Pergi sebentar ke negeri, sebuah negeri, di mana aku akan datang karena sudah menyerahkan tanggung jawab pada hamba-hambaku, kata Tuhan. Yaitu kita, masing-masing dengan tugas kita. Dan memerintahkan supaya penunggu pintu berjaga-jaga. Jangan sampai nanti diketuk-ketuk pintu kamu tertidur. Dia ulangi ayat 35, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Ya, kita nggak tahu nih. Ditanya, dijelaskan, kapan kau pulang? Nggak tahu kamu. Kata Tuhan kepada kita, apakah menjelang malam? Menjelang malam, sore mau malam hari. Atau tengah malam? Wah, ini kalau saya bilang, ini jaga pertama. Menjelang malam, jaga pertama. Kamu masih sigap, oh masih kuat. Ini menjelang malam, gak apa-apa. Kita masih kuat. Tapi engkau tahu jaga kedua, tengah malam. Waduh, ngantuk sekali. Saat kita doa semalam-malaman masuk tengah malam, wah udah mulai menguak. Dengar firman Tuhan, mulai berdoa, nyanyi, wah tenaga kurang. Jaga kedua. Lalu larut malam, jaga ketiga. Wah, ini larut malam. Bagaimana larut malam saudara bisa berjaga-jaga? Sigap nggak? Siap nggak saudara? Jaga ketiga. Dan yang terakhir, dia berkata, pagi-pagi buta. Waduh, ini orang kalau sudah semalam-malaman tidak tidur. Ada jaga malam pertama, ada jaga kedua, ada jaga ketiga, larut malam, mau masuk subuh, ada pagi-pagi buta. Wah, saudara, jaga keempat. Engkau tidak tahu kapan Tuhanmu datang. Itu kata firman Tuhan kepada kita. Dan dia mengingatkan kepada kita supaya, ayat 36, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu
didapatinya sedang apa? Tidur. Saudara-saudara, kenapa sih doa semalaman itu harus dibuat? Orang bilang nyampe-nyampein. Kenapa doa puasa itu harus dibuat? Menyiksa diri. Ada banyak orang berkata supaya dia tidak ingin ikut doa semalam-malaman. Besok sibuk, kerjaan banyak. Tapi kalau dia pulang ke Sumatera bisa 2 malam dia tidak tidur. Kuat. Tapi kalau disuruh doa bersama Tuhan doa, gak kuat. Semalam aja. Jaga pertama menjelang malam. Jaga kedua masuk ke tengah malam. Itu orang saudara mulai ngengeatan, apa itu? Menguak. Jaga ketiga, waduh, itu masuk larut malam. Dari jam 00 ke jam berapa itu? Jam 4. Waduh, bagaimana dia berjaga-jaga? Penjaga. Dia berjaga-jaga. Ayo perhatikan. Dan jaga keempat, subuh. Kau tidak tahu saat mana dia datang. Saudara-saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan mengingatkan kita semua, berhati-hatilah. Karena Tuhan katakan berhati-hatilah. Saya juga berhati-hati. Saya juga harus mengingatkan saudara-saudara. Saya harus mengingatkan setiap orang. Saya mengingatkan diri saya, berhati-hatilah. Kalau tidak, bisa masalah. Nah, kalau saudara berhati-hati, maka berjaga-jagalah. Ingat, ini tidak mudah bagimu, ini tidak mudah bagiku. Ketika kita menjadi seorang pengerja, seorang hamba Tuhan, tidak mudah bagi kita. Nah, karena itu, apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab ini mengingatkan kita supaya kita berhati-hati. Saya ingin mengutip apa yang sudah pernah kita baca di dalam 1 Petrus pada pasal yang keempat ayat yang ke-10. Apa kata Tuhan di sini? Saya share bagi kita. Ayat ini begitu penting. Dia berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh dari tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jangan diam, saudara. Ayo bergerak. Jangan sampai ujian cobaan menghajar kita. Sebenarnya kitab Yesaya itu berkata, penyakit kitalah yang ditanggungnya, supaya kita selamat. Tetapi, adakah kita berhati-hati dan berjaga-jaga? Nah, jikalau kita tidak berhati-hati dan tidak berjaga-jaga, satu hari kelak Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Jangan sampai engkau sebagai petugas tidak mengerjakan tugasmu. Ketika diminta pertanggungjawaban, tidak ada yang kau bisa sampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ketika seorang penjaga pintu disuruh untuk berjaga-jaga, jaga pertama, jaga kedua, jaga ketiga, jaga keempat. Jangan-jangan engkau tertidur, kata Tuhan. Kiranya kita tidak tertidur. Kiranya kita siap melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kiranya kita semua pada malam hari ini diteguhkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ditolong dan diberi pengertian. Saya berdoa, Tuhan berikanlah pengertian kepada tiap-tiap orang. Supaya setiap orang, kita semua, jangan hanya mendengar, tapi lupa. Tapi jadilah kita pendengar, lalu renungkan itu firman siang dan malam. Lalu lakukan. Jangan orang berkata, tidak mudah melakukan itu. Lakukan aja. Pasti pertolongan Tuhan datang. Beritakan aja Injil. Pasti ada mujizat. Tapi ketika kita diam, tidak ada mujizat. Ketika kita tidak beritakan Injil, tidak ada tanda-tanda yang menyertai. Tapi ketika saudara mulai bergerak,
Bertemu dengan orang katakan, maukah saya doakan? Lihat mujizat akan ada di situ. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, meski masih sangat banyak lagi hamba-hamba Tuhan di Gereja Bethel Pentakosta Indonesia tidak mengindahkan undangan-undangan kita di dalam acara doa seperti ini. Biarlah mereka kita serahkan sama Tuhan, kebenarannya, ketaatannya, persatuan kesatuannya, kita serahkan saja biar Tuhan yang tahu seperti apa mereka, kenapa dan apa sebab begitu banyak hamba-hamba Tuhan di Gereja Bethel Pentakosta Indonesia tidak mau bergabung lewat acara mesbah doa kita. Tapi kita semua yang sudah bergabung, siapkanlah hati kita bahwa firman Tuhan yang mengajar kita untuk taat. Amin.